Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilana Pisa Zulfa. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI, kelas reguler 2C. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman 7 materi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Alim LC MA. Nah, ada 7 materi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama tentang sejarah kodifikasi. Yang kedua tentang nuzulul Quran, surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga nasakh dan mansukh. Yang keempat hukum qiraah sab'ah. Yang kelima studi kolerasi ayat dan surah Al-Quran. Yang keenam nama-nama Al-Quran. Dan yang ketujuh tafsir ayat ahkam. Nah, nanti kita akan bahas. Mempelajari ilmu ulumul Quran itu sangat penting bagi umat Islam. Mengapa demikian? Karena ilmu ulumul Quran itu membahas tentang Al-Quran. Karena sebaik-baiknya ilmu ialah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Sungguhnya mempelajari ulumul Quran ialah sebaik-baiknya ilmu, baik secara kedudukan ataupun keagungannya. Dan itulah paling mulia. Nah, di sini ada pun keutamaan dalam mempelajari ilmu ulumul Quran, yaitu 1. Sebagai muqaddimah untuk memahami tafsir Al-Quran. Yang kedua, untuk mengagungkan kitab Allah. Yang ketiga, agar kita dapat mengurai problematika yang kontemporer. Kontemporer di sini ialah aturan yang ada di zaman sekarang tidak ada di zaman dulu kayak gitu. Terus yang keempat, sebagai tadabbur kita terhadap Al-Quran. Nah, di sini ada yang pertama tentang sejarah kodifikasi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih perkembangan Al-Quran dari masa ke masanya. Nah, di sini ada 4 generasi. Yang pertama ada generasi pertama. Generasi pertama itu ada pada zaman para sahabat. Nah, ketika para sahabat ingin memahami sesuatu, mereka langsung merujuk kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Nabi. Terus selanjutnya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ketika dibacakan mereka paham. Karena pada saat itu mereka memakai bahasa Arab sedangkan Al-Quran itu memakai bahasa Arab. Sehingga apa yang ada dalam Al-Quran itu mudah mereka pahami karena sesuai dengan bahasa sehari-hari mereka. Gitu. Terus selanjutnya Nabi memfokuskan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran. Nabi menyuruh kepada para sahabatnya, ayo pahami Al-Quran, kayak gitu. Selanjutnya ada generasi Khulafaur Rasyidin. Generasi Khulafaur Rasyidin itu adanya pasca wafatnya Rasulullah SAW. Nah, pada generasi Khulafaur Rasyidin ini Islam telah menyebar luas ke seluruh dunia, bahkan hingga negara non-Arab. Hal ini menyebabkan terjadinya penyinggungan budaya. Karena mereka berpikir budaya non-Arab atau selain Arab itu berpikir bahwa Al-Quran itu budaya Arab. Padahal bukan. Al-Quran merupakan kalamullah, kayak gitu. Sehingga budaya selain non-Arab mereka merasa tersinggung. Nah, selanjutnya ada generasi pembukuan dan generasi modern. Nah, generasi pembukuan itu kayak gimana? Nah, Al-Quran itu bisa dibaca 7 qiraah. Dan selanjutnya qiraah ini dibukukan seiring berjalannya dakwah. Pembukuan berlanjut dengan proses yang panjang hingga semakin sempurna. Lalu ada kitab Al-Mursyid yang membahas tentang ulumul Quran. Nah, jadi nanti akan kita bahas tentang hukum 7 qiraah gitu ya. Di depan nanti akan dibahas. Nah, terus generasi modern atau bisa disebut juga generasi sekarang. Nah, para ulama meringkas atau syara guna memudahkan pencari ilmu untuk memahami kemajuan ulumul Quran.
sehingga pelajar atau kita sebagai mahasiswa dengan mudah mengkaji dan mengembangkannya. Jadi kan Al-Quran itu banyak ya, ada 30 juz dan banyak ayatnya. Agar dapat dipahami, agar mudah kita pahami, maka para ulama meringkas gitu. Jadi supaya kita itu cepat pahamnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya materi yang kedua tentang Nuzulul Quran, surah Makkiyah dan Madaniyah. Di Nuzulul Quran, surah Makkiyah dan Madaniyah itu akan membahas bagaimana sih turunnya Al-Quran itu, kan dari kata nazala ya, Nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Nah, kita akan bahas bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Terus apa sih perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah? Terus apa sih surat pertama dan yang terakhir diturunkan, kayak gitu. Di sini bagaimana proses Al-Quran diturunkan ke bumi. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan perkara apapun yang ditempeli oleh Al-Quran itu mulia. Maka dari itu, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia karena di dalamnya terdapat peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan ke bumi. Sebelumnya disampaikan dulu ke Nabi Muhammad, baru ke seluruh umat. Nah, Al-Quran diturunkan secara totalitas dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian barulah ke bumi. Pada bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, bertepatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hingga tuntas. Jadi secara Al-Quran itu diturunkan secara totalitas hingga tuntas, walaupun lama 23 tahun tapi totalitas hingga tuntas gitu ya, 23 tahun tuntasnya kayak gitu. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Karena agar manusia itu mudah mencerna dan memahami bahwa segala sesuatu apapun itu butuh proses kayak gitu, seperti turunnya Al-Quran jadi berproses seperti itu. Nah, terus di sini ada surah Makkiyah dan Madaniyah. Perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan antara surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, kalau surat Makkiyah itu diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, sedangkan surat Madaniyah itu diturunkan pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Terus yang kedua diturunkan di Mekah, sedangkan surah Madaniyah itu diturunkan di Madinah. Yang ketiga ada diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Nah, sedangkan surat Madaniyah itu biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kayak gitu. Nah, selanjutnya maknanya tentang kisah para nabi kalau surat Makkiyah, sedangkan surah Madaniyah itu berkaitan dengan hukum yang wajib. Kalau surah Makkiyah itu terdapat ayat sajdah di dalamnya. Kalau di dalamnya surat ada ayat sajdah, itu bisa dipastikan surah Makkiyah, dan terdapat kata kalla, itu bisa dipastikan surah Makkiyah. Terus kalau misalnya surah Makkiyah itu biasanya diawali dengan huruf tahajji atau terpisah, seperti kayak misalnya alif lam ra gitu kayak gitu. Nah, tapi kecuali surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Selanjutnya ada surah yang pertama dan terakhir diturunkan. Di sini ada surah pertama yang diturunkan. Kalau surah pertama udah sepakat, jumhur ulama semuanya sepakat bahwa surah yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan kalau misalnya surah yang terakhir diturunkan itu banyak pendapatnya, banyak sekali pendapatnya gitu. Ada yang bilang bahwa ada yang berkata bahwa
surah yang terakhir diturunkan itu ada yang berkata tentang hutang, ada juga yang berkata tentang kalalah. Kalau tentang hutang itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 278, Al-Baqarah ayat 281, dan Al-Baqarah ayat 282. Nah, ada juga yang berpendapat bahwasanya surah yang terakhir diturunkan ialah surah yang bahas tentang kalalah. Nah, ada yaitu surah An-Nisa atau surah An-Nasr. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang nasakh dan mansukh. Apa sih nasakh dan mansukh itu? Mari kita bahas. Jadi di dalam materi ini kita akan bahas apa arti nasakh dan mansukh, terus kita akan membahas juga bagaimana contohnya. Salah satu contohnya nasakh mansukh. Mohon maaf. Terus ada Quran dengan hadis atau sunnah. Jadi suatu ayat diganti dengan hadis. Terus ada lagi hadis dengan Quran. Ada lagi hadis dengan. Nah, di sini contoh nasakh mansukh. Kita ambil dua contoh aja. Tentang nih di sini ada masalah terkait kiblat. Nah, ini tuh as-sunnah diganti dengan Al-Qur'an. Awal mulanya yang menjadi arah kiblat seorang muslim itu ialah Baitul Maqdis. Akan tetapi sekarang dirubah ke jadi kita kiblat ke Masjidil Haram yang berada di Makkah. Nah, syariat salat menghadap ke Baitul Maqdis yang ini berdasarkan sunnah. Jadi sunnah atau hadis dihapuskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, "Sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Itu nasakh mansukh dari as-sunnah atau dari hadis dengan Al-Qur'an, diganti dengan Al-Qur'an. Terus selanjutnya masalah terkait ziarah kubur. Masalah terkait ziarah kubur, contohnya gimana? Larangan untuk berziarah kubur, akan tapi sekarang telah diperbolehkan. Kan dahulu tidak boleh ziarah kubur itu. Nah, sekarang sudah diperbolehkan. Sabda Nabi SAW, dahulu aku melarang kamu dari berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kamu berziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tuh suatu hadis diganti dengan hadis lagi. Nah, terus yang keempat ada tentang hukum qiraah sab'ah. Nah, hukum qiraah sab'ah itu kita akan bahas tentang kenapa munculnya qiraah sab'ah kayak gitu ya. Nah, bagaimana hukum qiraah sab'ah? Jadi, peristiwa ini muncul pada masa Umar bin Khattab dan juga seorang sahabat yang bernama Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu. Ketika terjadi perdebatan antara keduanya di dalam masalah tata cara membaca Al-Qur'an. Karena terjadi perbedaan itu, maka Umar dan Hisham menghadap Nabi SAW dan Nabi membenarkan bacaan keduanya. Dan akhirnya tidak ada masalah bacaan Hisham dengan bacaan Umar, sehingga disinilah Nabi SAW membenarkan dari masing-masing bacaan. Jadi Nabi SAW itu tidak menyalahkan Hisham, tidak juga menyalahkan Umar kayak gitu. Nah, kemudian terjadi lagi di masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana pada masa khalifah ini telah menyebar luas seperti Armenia, Azerbaijan, dan masih banyak lagi. Dan ternyata di daerah-daerah tersebut dijumpai bahwa penduduknya itu bacaan Al-Qur'annya bervariatif, macem-macem gitu. Dan masing-masing dari mereka itu mengklaim bahwa bacaan sendirinya itu merasa paling benar, sedangkan yang lain dianggap salah. Nah, karena Umar bin Khattab karena Utsman bin Affan mendapat laporan seperti itu, langsung Utsman bin Affan membuat mushaf karena khawatir terjadi perpecahan seperti umat Islam dipercaya pecahnya Yahudi dan Nasrani. Maka mendengar hal itu, Utsman segera bergegas untuk menyatukan mushaf dan jadi dikumpulkan seluruh riwayat bacaan Al-Qur'an itu menjadi satu mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani yang sering kita pakai sekarang, yaitu mushaf.
Nah, terus ada yang kelima tentang studi kolerasi ayat dan surah Al-Quran. Nah, studi kolerasi itu kita membahas tentang apakah ada hubungan antara suatu ayat dengan ayat lain ataupun satu surah dengan surah lain kayak gitu. Nah, sini ada munasabat. Munasabat itu bertujuan untuk mengetahui kolerasi antara salah satu surah dengan surah lain. Al-Quran disajikan dalam satu kesatuan yang utuh sehingga tidak dapat terpisahkan. Munasabat itu memiliki arti seperti nasab yang memiliki makna berdekatan. Jadi antara satu dengan lainnya itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Ilmu munasabat itu artinya ilmu yang secara khusus untuk mengkaji kolerasi antara ayat satu dengan ayat lain ataupun satu surah dengan surah lain sehingga tersusun rapi antara maknanya. Ya, contohnya dalam surah Al-Isra dengan surat Al-Kahfi. Kedua tersebut itu urutannya berdampingan sehingga pada awal kedua surah tersebut memiliki keterkaitan. Contohnya kalau dalam surah Al-Kahfi itu kita ke surah Al-Isra dulu. Nah, kalau misalnya dalam surah Al-Isra, nah dalam surat Al-Isra itu diawali dengan kalimat tasbih yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ya, diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi. Nah, sedangkan dalam surah Al-Kahfi itu diawali dengan kalimat tahmid yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Nah, diawali dengan kalimat tahmid yaitu alhamdulillah. Jadi antara satu surah dengan surah lain itu saling keterkaitan karena Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang utuh seperti itu. Selanjutnya yang keenam ada tentang nama-nama Al-Quran atau disebut dengan nama lain Al-Quran. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu memiliki nama lain. Ada banyak ya. Nah, sini. Al-Quran memiliki banyak nama dan nama-nama itu disebut langsung dalam Al-Quran. Di antara nama itu adalah Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, dan lain sebagainya. Dan yang paling populer adalah nama Al-Quran atau Al-Kitab. Hal ini tentu berdasarkan pada ijtihad para ulama tafsir yang berkaitan dengan masalah nama-nama Al-Quran. Sebagian para ulama tafsir menghitung nama-nama Al-Quran itu ada yang berkata sampai 96, ada juga yang menyebut 90 nama Al-Quran. Nah, disebutkan oleh para ulama dalam kitab Ulumul Quran, nama-nama yang begitu banyak sebutannya dalam Al-Quran menunjukkan kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Karena sifat dan juga nama Al-Quran ini sangat banyak. Bahwasanya hal ini menunjukkan semua itu adalah sebagai kesempurnaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Sebagian ulama juga seperti Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan ada 55 nama nama lain Al-Quran. Sini ada nama lain dari Al-Quran menurut Imam Suyuti. Seharusnya ada 55, tapi saya di sini akan bahas tentang kurang lebih 22 nama mungkin ya. Yang pertama ada Al-Kitab. Nah, di sini ada Alkitab, ya. Kenapa disebut Alkitab? Karena dalam Al-Qur'an itu ada wal kitabil mubin dan kitab, ya. Terus selanjutnya ada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini telah kita ketahui ya bahwa ya Al-Qur'an disebut dengan Al-Qur'an. Terus selanjutnya ada Al-Mubin yang artinya jelas atau terang benderang. Selanjutnya ada An-Nur. An-Nur sebagai cahaya. Terus selanjutnya ada Hudan. Hudan itu sebagai petunjuk.
Ada kan di dalam Al-Quran hudan wa rahmatan gitu kan, hudan wa rahmah. Terus yang keenam ada rahmatan. Terus selanjutnya ada Al-Furqan sebagai pembeda. Terus selanjutnya ada Asyifa sebagai obat ya. Obat di sini baik untuk obat hati ataupun ya obat fisik gitu. Karena ya apa ya, fadilah dalam Al-Qur'an biasanya kita ada orang yang sakit apa namanya, misalnya sakit perut gitu, perutnya diusap sambil baca Al-Quran, insyaallah sembuh kayak gitu kan. Terus ada juga misalnya orang yang kesurupan, dia dibacain ayat kursi gitu kan, Al-Quran kayak gitu, jadi bisa disebut sebagai asyifa atau obat. Terus selanjutnya ada al-mau'idhah yang artinya nasihat-nasihat, karena dalam Al-Quran itu terdapat banyak nasihat-nasihat. Terus selanjutnya ada dzikron sebagai zikir atau pengingat ya. Terus selanjutnya ada al-aliyan atau yang artinya luhur. Nah, Al-Quran itu ada pada tingkatan yang tinggi, yang luhur. Terus selanjutnya ada hikmah sebagai hikmah untuk kita. Terus ada al-kalam ya, karena dalamnya terdapat kalam-kalam Allah atau kalamullah. Terus ada hakim, karena di dalamnya juga terdapat banyak aturan kayak gitu ya, aturan. Terus selanjutnya ada muhaimin yang artinya saksi. Terus ada juga hablullah ya, hablullah itu diartikan sebagai tali Allah, karena Al-Quran itu sebagai tali Allah gitu. Jadi kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran pasti akan selamat gitu, diikat pakai tali itu. Terus ada sirat, kan di Al-Fatihah ya ada siratal ladzina an'amta 'alaihim kayak gitu. Terus sebagai qayyin. Terus ada tanzil. Terus juga al-kalam ya, tadi al-kalam udah Pak. Terus juga al-busyra ya, sebagai petunjuk ya, petunjuk bagi kita, al-busyra. Terus selanjutnya al-ariman, ilmu, banyak ilmu. Terus ada haq ya, haq. Terus ada juga hadi sebagai petunjuk. Terus ada juga amron atau perintah-perintah. Terus ada juga tadzkirah ya, sebagai peringatan. Nah, itu 26 ya yang saya ketahui gitu. Ya dari menurut Imam As-Suyuti. Sebenarnya kan ada 55, tapi yang kita bahas di sini cuma 26. Oh iya, satu lagi ada Nabaun Azim ya, sebagai Nabaun Azim, karena di dalam terdapat kisah-kisah para nabi. Nah, terus ada yang ketujuh tentang tafsir ayat ahkam. Nah, ini yang terakhir tentang tafsir ayat ahkam. Ayat ahkam ialah ayat yang membahas tentang terkait hukum-hukum syar'i, baik yang bersifat amali gitu, seperti hukum halal, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Nah, Imam As-Suyuti dan Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ayat ahkam itu ada sekitar kurang lebih 500 ayat. Sedangkan ulama Malikiyah mengatakan ada sekitar 800 ayat. Ada juga ulama mutaakhirin mengatakan ada sekitar 200 ayat. Nah, Imam Syafi'i berkata bahwasanya jika seorang mampu memahami tentang hukum-hukum Al-Quran, baik secara tekstual ataupun kontekstual, kemudian dia diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mencocokkan ucapan dan perbuatannya dengan Al-Quran terhadap apa yang ia ketahui dalam Al-Quran, maka dia termasuk orang yang beruntung. Itu ayat ahkam. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.